Halo semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah Logika Matematika. Perkenalkan nama saya Bramantio Dwi Wicaksono dan ini rekan saya yang bernama Gilang Putra Ramadan dan Yaumil Hairani. Di dalam matematika, tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Hanya kalimat yang bernilai atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Kalimat tersebut dinamakan proposisi atau preposition. Definisi, proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Tetapi tidak dapat keduanya sekaligus, kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Contoh, A7 adalah bilangin ganjil bernilai benar. B3 tambah 2 sama dengan 10 bernilai salah. C kehidupan hanya ada di planet bumi. Bisa bernilai benar atau salah, karena sampai saat ini belum ada ilmuwan yang dapat memastikan kebenarannya. Bidang logika yang membahas proposisi dinamakan kalkulus proposisi atau logika proposisi. Sedangkan bidang logika yang membentuk proposisi pada pertanyaan yang mengandung perubah, dan dibahas pada logika kalkulus prediksi. Selanjutnya ada yang namanya kombinasi proporsi. Satu atau lebih proporsi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proporsi baru. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proporsi disebut operator logika. Operator logika dasar yang digunakan adalah dan atau and atau or dan tidak not. Berikut ada beberapa jenis mengkombinasikan proporsi. Yang pertama ada konjungsi. P dan Q dapat dinotasikan sebagai berikut. Kemudian ada disjungsi. P atau Q notasikan dengan sebagai berikut. Kemudian ada ingkaran. Dari P, tidak P sama dengan notasi berikut. Kemudian P dan Q disebut proporsi atomik. Kombinasi P dan Q menghasilkan proporsi majemuk atau compound proportion. Berikut adalah contoh dari pernyataan konjungsi, disjungsi, dan negasi. Kemudian, ada yang namanya tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel matematika yang digunakan dalam logika untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu ekspresi logika yang masing-masing nilai kombinasinya diambil dari variabel logika. Definisi dari tabel kebenaran itu sendiri yaitu konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar, selain itu salah. Disjungsi P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah, selain itu nilainya benar. Negasi P yaitu bernilai benar jika P salah, sebaliknya bernilai salah jika P benar. Berikut ini contoh dari tabel kebenaran. Ada konjungsi, disjungsi, juga ingkaran. Disjungsi yaitu kalimat majemuk yang menggunakan kata atau. Contoh yang pertama, P. Andi seorang guru bernilai benar. Premis 2, Q. Didi pedagang kain juga bernilai benar. P atau Q, Andi seorang guru atau Didi pedagang kain. Disjungsi benar. Contoh 2, premis 1, P, Anton itu manusia bernilai benar. Premis 2, Q, apel adalah hewan bernilai salah. P atau Q, Anton itu manusia atau apel adalah hewan. Disjungsi benar. Berikut tabel kebenarannya. Disjungsi eksklusif. Kata atau dalam operasi logika digunakan dalam dua cara. Cara pertama, atau digunakan secara inklusif yaitu dalam bentuk P atau Q atau keduanya. Artinya disjungsi dengan operator atau. Bernilai benar jika salah satu dari proposisi atomiknya benar atau keduanya benar. Operator atau. Yang sudah kita bahas pada contoh di atas adalah yang dari jenis inklusif ini.
P benar, benar, salah, salah. Q benar, salah, benar, salah. P dan Q salah, benar, benar, salah. Hukum logika proporsi. Proporsi dalam kerangka hubungan ekivalen logika memenuhi sifat-sifat yang dinyatakan dalam sejumlah hukum pada gambar. Berikut ada beberapa contoh hukum logika. 1. Hukum identitas. 2. Hukum dominasi. 3. Hukum negasi. 4. Hukum independen. Kemudian kelima ada hukum involusi. 6. Hukum penyerapan. 7. Hukum kumulatif. 8. Hukum asosiatif. 9. Hukum distributif, dan 10 ada hukum De Morgan. Berikut contoh dari hukum logika. Selanjutnya ada proposisi bersyarat atau biasa disebut implikasi. Selain dalam bentuk konjungsi, disjungsi, dan negasi, proposisi majemuk juga dapat muncul berbentuk jika P maka Q. Contoh, jika adik lulus ujian, maka ia mendapat hadiah dari ayah. Jika di Bandung dingin, maka Andi memakai jaket. Jika nilai ujian Budi bagus, maka Bagus lulus ujian. Definisi dari implikasi itu sendiri adalah, misalkan P dan Q adalah sebuah proposisi. Proposisi majemuk jika P maka Q disebut bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan P maka Q. Proposisi P disebut hipotesis dan proposisi Q disebut konklusi. Tabel kebenaran implikasi ditunjukkan pada tabel 1.8. Catatlah bahwa implikasi P maka Q hanya salah jika P benar tetapi Q salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Tidak sukar memahami dan menghafal tabel kebenaran implikasi tersebut. Hal ini dijelaskan dengan contoh analogi berikut. Misalkan dosen Anda berkata kepada mahasiswanya di dalam kelas, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapatkan nilai A untuk kuliah ini. Apakah dosen Anda mengatakan kebenaran atau dia berbohong? Tinjau 4 kasus berikut. Kasus yang pertama, nilai ujian akhir Anda di atas 80, hipotesis benar, dan Anda mendapat nilai A untuk kuliah tersebut. Konklusi benar. Pada kasus ini, pernyataan dosen benar. Kasus yang kedua, nilai ujian akhir Anda di atas 80, hipotesis benar. Lempi Anda tidak dapat nilai A, konklusi salah. Pada kasus ini, dosen Anda berbohong atau pernyataan salah. Kasus yang ketiga, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, hipotesis salah, dan Anda mendapat nilai A, konklusi benar. Pada kasus ini, dosen Anda tidak dapat dikatakan salah. Mungkin ia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus, sehingga ia tidak ragu memberi nilai A. Kasus yang keempat, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, hipotesis salah, dan Anda tidak mendapat nilai A, konklusi salah. Pada kasus ini, dosen Anda benar. Bisa dilihat tabel kebenaran dari implikasi itu sendiri. Yang selanjutnya ada varian proposisi bersyarat. Terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan jika P maka Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Ketiga varian proposisi bersyarat tersebut adalah konvers, invers, dan kontraposisi asal P maka Q. Varian proposisi bersyarat itu sendiri, konvers yang berarti kebalikan, yaitu Q maka P. Lalu ada invers, berarti negasi P maka negasi Q. Juga ada kontraposisi, negasi Q maka negasi P. Contohnya, tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. B kondisional atau B implikasi. B implikasi adalah logika matematika yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya jika. Implikasi ganda terjadi dalam kalimat majemuk dan diwakili oleh lambang tersebut.
Definisi, misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q disebut bikondisional, atau B implikasi dan dilambangkan dengan P hanya dan hanya jika Q. B implikasi benar hanya jika dua pernyataan P dan Q keduanya benar atau keduanya salah. Jika salah satu pernyataan salah, implikasi kondisional salah. Contoh B implikasi. 1. Angka 10 habis dibagi 2 jika dan hanya jika 10 merupakan bilangan genap. 2. Hukum gas ideal berlaku jika dan hanya jika berada dalam keadaan standar. Berikut ada beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Itulah beberapa materi tentang logika matematika. Hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.